Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ustadzah pada pembelajaran tematik hari ini. Kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin masih di tema yang keempat, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran hari ini, pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat, serta mengidentifikasi jenis pantun, dan yang terakhir adalah tentang interaksi manusia dengan lingkungan masyarakat. Baik, perhatikan apa yang ada di layar kalian. Ini adalah contoh bentuk kerja kelompok. Siti, Dayu, Beni, Dolani, dan Udin merupakan teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik, tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Hak di lingkungan masyarakat itu diantaranya yang pertama adalah mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Yang kedua adalah dihargai dan dihormati di lingkungan masyarakat. Hak yang ketiga adalah memiliki hak untuk bergaul dalam masyarakat, menggunakan fasilitas umum yang disediakan, serta yang terakhir adalah menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Di samping hak, kita juga memiliki yang namanya kewajiban. Kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu menaati segala peraturan di lingkungan masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat, serta tolong-menolong setiap warga masyarakat. Ini merupakan kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Kita lanjutkan dengan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Di antaranya adalah gotong royong membantu korban bencana alam, kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan masyarakat, serta gotong royong menghias gapura desa di hari kemerdekaan. Ini adalah 3 contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Dari hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sudah kalian pelajari, tugas untuk hari ini adalah setiap anggota keluarga masing-masing juga memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan di dalam keluarganya. Identifikasilah bentuk tanggung jawab setiap anggota keluargamu. Tuliskan hasilnya dalam buku tugas. Tanggung jawab di sini meliputi tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab ibu, serta tanggung jawab anak. Kerjakan tugas ini di buku tulis kalian dan kirimkan kepada Ustadzah setelah Ustadzah share link kalian di akhir subtema yang pertama. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang pantun. Ini ada contoh tentang pantun anak-anak. Kalau kemarin kita sudah mengetahui apa itu arti pantun, ciri pantun, dan pengertian pantun, di sini ada contoh pantun anak-anak. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Tahu ini adalah pantun anak-anak, itu kita bisa melihat dari isinya. Isi itu berada di baris ketiga dan keempat dari pantun. Contoh yang kedua, lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar harus taat abi dan umi. Ini contoh yang terakhir. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Di sini kita bisa melihat bahwa pantun anak-anak itu banyak berisi tentang nasihat, apa yang harus dilakukan atau tindakan dan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh seorang anak. Baik, kita lanjutkan ke pantun muda. Ini adalah pantun siklus usia ya. Ada pantun anak-anak juga ada yang namanya pantun muda. Contohnya, indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Ini yang contoh kedua. Padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Ini adalah contoh dari pantun muda berdasarkan siklus usia. Umumnya memang berisi tentang
cinta kasih, kasih sayang antara seseorang ke orang lain. Ini yang merupakan isi dari pantun muda. Kita lanjutkan untuk siklus usia yang terakhir itu ada pantun tua. Ini contohnya. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Contoh yang kedua. Sultan Leman di Pekan Sabtu. Pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Contoh yang terakhir. Anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita, luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Ini adalah contoh-contoh dari pantun tua. Isinya berupa nasihat bagi orang-orang supaya berperilaku yang lebih baik. Bahasan kita yang terakhir pada pertemuan hari ini adalah tentang interaksi manusia dengan lingkungan masyarakat. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Di situ terlihat bahwa ada beberapa orang yang sedang bergotong royong. Mereka bergotong royong menyelesaikan suatu pekerjaan. Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat bagi individu maupun kelompok. Pada pertemuan sebelumnya telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Ini sama juga seperti yang ada pada gambar. Ini merupakan budaya masyarakat Indonesia yang perlu kita lestarikan. Budaya dan sosial bangsa. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Mengapa seperti itu? Karena akan menjadi tanggung jawab warga masyarakat, khususnya adalah masyarakat Indonesia. Di sini, budaya dan sosial diantaranya yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari diantaranya. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Contoh yang keempat adalah menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Kelima, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Terakhir adalah menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ini adalah bentuk budaya dan sosial di lingkungan masyarakat Indonesia. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pertemuan kali ini yaitu refleksi. Perhatikan pertanyaan berikut. Setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Bagaimana melaksanakan tanggung jawab tersebut agar tidak saling berbenturan? Apa yang akan terjadi jika setiap individu sadar dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Selain itu, setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab di rumahnya masing-masing. Tanggung jawab ikut serta dalam menciptakan ketenangan, keamanan, dan ketertiban. Apa upaya yang dapat dilakukan warga masyarakat untuk menciptakan ketenangan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat? Coba kalian diskusikan ini bersama anggota keluargamu di rumah. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.